Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dan Crystal Palace didakwa oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA setelah kericuhan antara pemain kedua tim di pertandingan Liga Inggris. Diketahui laga yang digelar di Old Trafford pada Sabtu 4 Februari 2023 sempat diwarnai insiden keributan antara pemain MU dan Crystal Palace. Pemain dari kedua tim pun terlibat bentrok massal pada laga tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada menit ke-67. Berawal dari Jeffrey Schlupp yang mendorong Anthony hingga jatuh keluar lapangan. Kejadian tersebut langsung memicu perseteruan pemain kedua tim. Pada momen tersebut, Casemiro ketahuan mencekik leher gelandang Crystal Palace, Will Hughes. Wasit yang bertugas pun kemudian memberikan kartu merah langsung kepada Casemiro setelah mengecek tayangan ulang dari video asisten referee. Atas insiden tersebut yang membuat pertandingan tidak kondusif, FA pun langsung turun tangan untuk menyelidiki. Pihak FA menilai baik MU maupun Crystal Palace gagal mengontrol para pemainnya. Dalam dakwaan tersebut, FA juga menyebut MU tidak bisa mencegah para pemainnya untuk tidak melakukan kekerasan. Kini kedua klub diberi waktu hingga 13 Februari untuk memberikan tanggapan atas dakwaan dari FA tersebut. Emir Qatar dilaporkan kembali serius untuk membeli Manchester United. Mereka sudah menyiapkan strategi agar tidak terjadi konflik dengan UEFA untuk transaksi ini. Menurut laporan The Athletic, Emir Qatar sudah mantap untuk membeli MU. Ia menilai MU saat ini adalah salah satu klub terbaik di dunia. Apalagi setan merah bermain di kompetisi terbaik di dunia. Jadi ia menilai kesempatan emas untuk bisa mengambil bagian dari skema sepak bola Inggris. Jadi ia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Saat ini ada satu kendala bagi Emir Qatar untuk memiliki Manchester United. Ia saat ini berstatus sebagai pemilik Paris Saint-Germain melalui Qatar Sport Investment. Aturan FIFA dan UEFA melarang dua klub yang memiliki pemilik yang sama bermain di satu kompetisi yang sama. Masalahnya MU dan Paris Saint-Germain berpotensi untuk bertemu di Liga Champions. Itulah mengapa KSI dikabarkan akan meniru skema yang diterapkan Red Bull Group, di mana mereka bisa memiliki dua klub dalam kompetisi Eropa pada RB Salzburg dan RB Leipzig. Manajer Manchester United Erik ten Hag melakukan panggilan telepon dengan Mason Greenwood. Ini adalah untuk pertama kalinya sang manajer terhubung dengan Greenwood sejak ditunjuk sebagai manajer United awal musim 2022-2023. Dikutip dari Mirror, Erik ten Hag melakukan kontak secara langsung dengan Greenwood untuk pertama kalinya. Dalam panggilan telepon dengan Greenwood, ten Hag lebih banyak bertanya soal kondisi sang pemain. Manajer bertanya bagaimana perasaannya secara fisik dan mental dan mengatakan dia senang dakwaan telah dibatalkan. Ten Hag merasa menghubungi Greenwood adalah langkah yang tepat, kata sumber tersebut. Meskipun begitu, belum dipastikan apakah Erik ten Hag akan kembali memanggil Mason Greenwood untuk bermain dengan tim utama. Erik ten Hag tidak mengambil keputusan apapun dalam perbincangan dengan Greenwood, hanya sekedar bertanya. Greenwood sendiri masih punya harapan untuk bisa bermain lagi. Dia ingin kembali bermain sepak bola dengan berharap Manchester United akan membuka pintu untuknya. Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan Manchester United pada akhir tahun kemarin. Alhasil nomor punggung 7 di Old Trafford sekarang menjadi tidak bertuan. Cukup menarik berbicara mengenai siapa pemain selanjutnya yang pantas mengenakan nomor punggung 7 di MU. Kira-kira siapa pemain yang bakal menjadi pemilik nomor keramat tersebut selanjutnya? Berikut pembahasannya.
Nama pertama, Jadon Sancho. Nama Jadon Sancho masuk kandidat pemilik nomor kerama 7 di MU alias sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Bahkan ia pernah hampir mengenakannya saat pertama bergabung MU dari Borussia Dortmund, sebelum Cavani menjadi pemiliknya. Nomor 7 barangkali bisa mengembalikan performa terbaiknya selama berjuang melewati masa-masa sulit di United. Nama kedua, Alejandro Garnacho. Manchester United masih punya pemain potensial di masa depan, yaitu Alejandro Garnacho. Pemain asal Argentina itu juga berpotensi mengenakan nomor punggung 7 musim depan. Nama ketiga, Antony. Manchester United menggait pemain gesit dan lincah asal Brazil, Antony, pada musim panas lalu. Ia pernah mengenakan nomor 7 saat masih bermain di Sao Paulo yang kemudian digait Ajax. Antony kini mengenakan nomor punggung 21 di MU dan nomor 11 bersama timnas Brazil. Bermain sebagai penyerang sayap, nomor 7 bisa juga dipakainya untuk meneruskan tradisi seperti David Beckham atau Ronaldo. Raksasa Liga Italia AS Roma patut waspada lantaran Manchester United dikabarkan tertarik tebus klausul rilis Paulo Dybala. Belum genap setahun Paulo Dybala membela AS Roma, mantan pemain Juventus itu telah dikaitkan dengan raksasa Premier League, Manchester United. Klub besutan Erik ten Hag itu dilaporkan tertarik menebus klausul rilis Paulo Dybala dari AS Roma. Menurut laporan yang dinukil tribunkaltara.com dari The Sun, Setan Merah berambisi mendatangkan striker baru pada musim panas nanti. Menurut laporan media Spanyol, Diario Sport mengklaim bahwa pemain kesayangan Jose Mourinho itu saat ini memiliki klausul rilis 12 juta euro. MU pun dilaporkan tertarik kembali menyeriusi perburuan Paulo Dybala dan menebus klausul rilis tersebut. Apalagi performa Paulo Dybala pasca memenangkan Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina semakin matang. Sejauh ini Paulo Dybala telah mencetak 10 gol dan 7 assist dari 20 pertandingan lintas kompetisi. Terpisah, menurut Football Italia, klausul rilis yang diberitakan Diario Sport berbeda dengan laporan Sky Sport Italia. Menurut Diario Sport di Spanyol, Lazio memiliki klausul 12 juta euro dalam kontraknya yang hanya berlaku untuk klub di luar Liga Italia. Melihat klausul itu, MU dengan mudah bisa mendapatkan bintang AS Roma. Sky Sport Italia merinci musim panas lalu bahwa klausul pelepasan pemain Argentina itu adalah 20 juta euro. Dan sama untuk setiap klub, baik itu dari Liga Italia atau luar negeri. European Super League kembali dengan menawarkan format baru. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan pandangannya. European Super League kembali dengan menawarkan format baru setelah pada 2021 lalu dikecam kemunculannya. Kali ini mereka hadir dengan penawaran bahwa akan ada 60-80 klub yang berpartisipasi dalam beberapa divisi. Belum diungkap format resminya, namun nantinya pembagian divisi akan berdasarkan sporting merit alias penilaian olahraga dan tiap klub akan tampil minimal 14 kali. Mereka akan tetap bertanding di liga domestik masing-masing. Saat ini masih ada 3 klub yang bertahan memberikan dukungan untuk ESL, yakni Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Belum diketahui bagaimana respon klub-klub top Eropa lainnya. Bagi Erik ten Hag, pada akhirnya para petinggi klub yang punya pandangan lebih valid terhadap proposal ini. Namun baginya penting untuk tetap membuka kemungkinan terhadap perbaikan struktur kompetisi sepak bola saat ini. Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan ada 9 klub Premier League yang ingin agar timnya didepak dari Liga Champions pada 2020 lalu. Di antaranya adalah Manchester United dan Chelsea. Pada tahun 2020 silam Manchester City juga pernah diselidiki, tapi pada saat itu yang menggelar investigasi adalah pihak UEFA. Saat itu City dituduh melakukan pelanggaran serius. Aturan-aturan yang mereka langgar antara lain adalah soal lisensi klub dan financial fair play. City kemudian dihukum tidak boleh main 2 tahun di Liga Champions dan didenda 25 juta pound sterling. Namun pengadilan arbitrase olahraga atau CES
membatalkan hukuman tersebut dan denda mereka dikurangi menjadi 9 juta pound sterling saja karena sebagian besar dugaan pelanggaran tidak ditetapkan atau dibatasi waktu. Guardiola kemudian mengenang lagi momen tersebut. Ia juga mengungkapkan saat itu ada 9 Premier League yang ingin melihat Man City didepak dari Liga Champions. Di antaranya adalah para rival klubnya seperti Manchester United dan Chelsea. Sementara kami menunggu UEFA menjatuhkan hukuman terhadap kami. 9 tim, Burnley, Wolves, Leicester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea menginginkan City keluar dari Liga Champions. Ketika mereka menginginkan posisi itu, bebernya seperti dilansir Sportmail. Manchester City disebut bisa mendapatkan hukuman pengurangan poin jika bersalah, namun ada banyak pihak yang menyebut City juga bisa dipaksa turun kasta. Josep Guardiola mengaku tidak masalah jika Manchester City didegradasi, sebab mereka pernah mengalami hal itu sebelumnya dan bisa kembali ke Premier League. Muncul kabar Mason Greenwood tidak senang dengan Manchester United. Striker muda itu rumornya mau lanjut ke Liga Cina demi mendapatkan menit bermain. Mason Greenwood sudah lewati beberapa persidangan setelah dituduh lakukan percobaan pemerkosaan, penyerangan, dan pemaksaan kepada pacarnya pada Januari 2022 lalu. Greenwood selanjutnya dinyatakan tidak bersalah. Meski begitu, dirinya sewaktu-waktu bisa kembali dipanggil ke persidangan andai ada babak baru atau korban baru yang melapor. Mason Greenwood pun sudah dibekukan Manchester United ketika si pemain masuk ke pengadilan. Kini rupanya pihak klub masih lakukan investigasi internal. Artinya striker berusia 21 tahun itu belum juga bergabung ke skuad Setan Merah. Itulah yang dinilai membuat Mason Greenwood gerah. Belum lagi ditambah isu para pemain MU yang tidak mau Greenwood bergabung dulu, sebab situasi di ruang ganti tim sedang harmonis-harmonisnya. Dilansir dari The Sun, sumber terdekat menyebutkan kalau Mason Greenwood tidak senang dengan situasinya di MU kini. Greenwood bisa saja pindah, bahkan ke Liga Cina pun tidak mengapa. Greenwood bilang dia akan senang untuk pergi dan bermain di Cina selama dia dibayar dengan baik dan dapat menit bermain. Ujar si sumber itu, dia sedang tidak bahagia di klubnya, tambahnya.